Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan, ini sore ya, karena kemarin itu waktu masuk itu kalau nggak salah di hari Rabu malam, netasnya sore kawan. Nah tuh, masih di kisaran suhu kelembapan 50-an ya, karena pintunya dibuka dari tadi kita ada konten penyampaian di sini. Jadi kawanku semuanya, kita saat ini sedang menikmati proses dari hasil jernih payah yang kita jalankan ya. Nah, ini kawan. Ini di sini coba kita membahas tentang pendapat kawan-kawan dan pertanyaan dari kawan-kawan. Dari kawan-kawan peternak ya tentunya ya. Dan juga saya ini konten seperti ini kawan, memberikan edukasi seperti ini, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya sampaikan, itu semuanya berdasarkan apa yang saya lihat. Nih, kemarin ada yang tanya, Pak, membedakan telur, mencari telur puyuh yang betina, itu yang bagaimana? Itu proses netas kawan. Itu yang bagaimana? Ada yang berpendapat bahwa telur puyuh yang bentuknya lancip ya, yang seperti ini. Nah, ini agak sedikit oval ya bentuknya ya. Agak sedikit oval. Ini betina Pak, gitu. Ada yang bilang seperti itu. Terus ada yang bilang juga yang bentuknya itu lonjong Pak ya. Seperti ini apa ya. Nah, ini Pak. Nah, yang seperti ini. Kalau bagi saya ini juga nih terlalu lancip ya, terlalu lancip ke atas ya, yang seperti ini. Nanti kita bahas sama-sama kawan. Nih, ini terbawa dia. Keluar dia sudah. Ini bentuknya oval ya. Ini tadi bentuknya oval, malah kita ambil malah ini ya, yang tadi ya. Ini malah hitam Pak. Malah hitam. Bentuknya, bentuk telurnya ini malah oval. Bulat. Bulat dia. Bentuknya bulat. Tapi dia malah hitam. Tuh. Hitam ataukah coklat belum kelihatan Pak. Tapi nampaknya itu hitam ya. Intinya gini kawan. Kemarin ada yang tanya, Pak, bisa Pak mengenali jantan betina itu dari bentuk telur? Kalau saya, pendapat saya, ya saya ulang pertanyaannya. Bisa tidak kita mengenali telur itu dari bentuknya, terus kita bisa memperkirakan bahwa telur ini adalah jantan, telur ini adalah betina? Apakah itu bisa? Menurut pengalaman saya kawan, ya, menurut pengalaman saya sejauh ini saya netasi itu saya nggak tahu, saya nggak bisa. Seperti apapun itu bentuknya, misalkan yang bulat oval itu nanti bakalan betina, kemudian yang bentuknya lonjong itu nanti bakalan jantan. Itu kalau bagi saya kawan, itu mitos kawan. Bagi saya mitos itu. Bagi saya berpendapat itu mitos. Karena sering kali menetas seperti ini, saya pahami, saya pelajari, saya lihat. Nah itu ternyata nggak bisa juga kita menjadikan salah satu patokan bahwa telur yang bentuknya seperti ini, dia akan betina. Telur yang bentuknya seperti ini, dia akan jantan. Itu berbagai survei seperti ini kawan, berbagai cara kami mengamati, berbagai cara kami untuk mendalami, ternyata hal yang seperti itu sulit kawan. Dulu pernah saya itu mengumpulkan telur semuanya yang bentuknya oval, bulat seperti ini. Seperti ini.
Ini katanya kalau netas pasti betina, Pak. Tapi ternyata apa? Giliran saya kumpuli, saya tetaskan. Ya sama saja masih ketemu juga yang jantan gitu. Kok bisa tahu Pak mana jantan mana betinanya baru pecah bulu? Ya, kalau dari pecah telur bukan pecah bulu. Kalau dari pecah telur kayak gini, ya memang kita tahu dari warna bulunya. Gitu loh, bukan dari bentuk telurnya. Sekali lagi kawan, kalau saya berpengalaman, bentuk dan bulatnya telur itu tidak bisa menentukan mana jantan mana betina. Yang bisa menentukan mana jantan mana betina ketika baru menetas seperti ini. Ada dua warna, yaitu hitam dengan coklat. Ketika warnanya coklat, ini 99,9% ini betina, kawan. Ya. 99,9% itu betina. Kalaupun ada kebocoran, paling 1% itu pun nggak ada. Biasanya dalam 1000 populasi, dalam 1000 puyuh, itu biasanya ada kebocoran itu paling-paling 1 atau 2. Itu pun jarang kemungkinan terjadi, ya. Gitu. Jadi di sini saya mengawasi, mengamati, kawan. Kan ini kelihatan, baru pecah telur saja kita kelihatan loh. Nah ini yang baru ini kan hitam ini. Ini sudah pasti jantan. 99,9% ini jantan, kawan. Makanya saya berani bilang, baru pecah telur kita tahu jantan betinanya. Kok bisa, Pak? Nah, panjang lagi ceritanya kalau ke situ, kawan. Ini sudah hasil final stok. Kalau sudah hasil final stok berarti baru netas, baru pecah telur seperti ini, kita tahu jantan dan betinanya, gitu loh. Yang hitam ini jantan, yang coklat ini betina. Gitu kawan. Nah, jadi jangan salah-salah di sini ya. Kita sama-sama belajar di sini. Bukan berarti saya yang paling pinter, bukan berarti saya yang paling benar. Enggak. Semuanya itu saya melihat berdasarkan pengalaman saya, itulah yang saya tuangkan ke channel saya. Pak Edi bohong, katanya begini. Bohong untuk apa, kawan? Ya, bohong untuk apa? Ini edukasi kami, kawan. Nah, makanya saya senang kalau ada kontroversi itu. Pak katanya begini ya. Saya senang berarti ada ilmu lain lagi. Jauh dari pengalaman saya. Nah, dari situ saya juga belajar, oh ternyata begini. Gitu ya. Nah, jadi kawanku, kalau untuk menentukan jantan betina dari bentuk telur, itu menurut saya pribadi, itu tidak bisa, kawan. Ya, sekali lagi tidak bisa. Oke, terima kasih kawanku yang hadir, yang dari seluruh penjuru tanah air pokoknya. Salam sukses selalu untuk rekan-rekanku semuanya. Mudah-mudahan rezeki kawan-kawan tetap mengalir kayak seperti banyaknya puyuh yang netas hari ini. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer dari Jambi, tetap semangat kawan.